Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, yang lahir 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat Hajar Aswad, ingin mencium Hajar Aswad, Sayyidina Umar berkata kepada Hajar Aswad, "Ya Hajar Aswad, qad alimtu annaka hajar." Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu ini hanya batu. Batu. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuka abada. Seandainya saya tidak pernah melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Saya lakukan ini karena saya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menciummu, maka saya ikut cium. Kemudian ketika terjadi dialog di antara Sayyidina Umar dengan Hajar Aswad, Sayyidina Umar bicara kepada Hajar Aswad. Di belakang Sayyidina Umar ada Imam Ali. Nah, ini disebutkan dalam kitab yang berbeda, judulnya Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh. Nama kitabnya Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh. Imam Ali mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin," waktu itu beliau menjabat sebagai khalifah Sayyidina Umar. "Wahai Amirul Mukminin, mohon maaf, engkau mengatakan ini Hajar Aswad tidak memberikan manfaat dan mudarat. Ya Hajar Aswad, qad alimtu annaka hajarun la yadur wa la yanfa." Ada kalimat yang keluar mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, engkau hanya batu, tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat." Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya luruskan pemahaman itu. Ini Hajar Aswad bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan mudarat. Kata Sayyidina Umar, maksudnya seperti apa, wahai Imam Ali? Kata Imam Ali, ketika di alam arwah, alamul dzur, Allah mengambil sumpah seluruh arwah makhluk, khususnya manusia dan bangsa jin. Tapi di ayat tersebut disebutkan min bani Adam, diambil bani Adam, anak-anak manusia, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kemudian diambil sumpah tadi, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Seluruh arwah manusia mengatakan, benar, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami. Maka dimasukkan di catatan, fakataballahu kitabah, dalam kitab itu disebutkan fakataballahu kitabah. Kemudian Allah menuliskan isi sumpah itu di dalam satu kitab, itu yang namanya mitsaq. Sudah tertulis di dalam satu kitab yang nanti diletakkan di Lauhil Mahfuz, maka distempel, dicap. Ya, kita sekarang ini cap. Di mazhab Maliki sunnah pakai cincin yang punya stempel. Karena Nabi Muhammad punya cincin dulu multifungsi, selain sebagai perhiasan di tangan, juga beliau gunakan sebagai stempel di dalam surat. Ternyata stempel yang digunakan di alam arwah pada waktu itu berupa mitsaq adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad dijadikan stempel terhadap piagam sumpah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Distempel. Ketika sudah distempel itu piagam, Hajar Aswad menjadi saksi terhadap isi perjanjian itu. Nah, ketika lahir ke dunia yang mengikuti agama Islam, maka secara otomatis mereka telah memenuhi sumpah mereka di alam arwah. Tapi yang tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW, secara otomatis mereka telah mengingkari sumpah mereka yang telah mereka buat di alam arwah. Makanya kita disunahkan doa ketika melihat Hajar Aswad atau ingin menciumnya atau ingin memberikan salam kepada Hajar Aswad. Itu ada doa, Allahumma imanan bik wa tasdiqa bi kitabik wa wafaan bi ahdik. Itu doa ketika mau memberikan istislam kepada Hajar Aswad. Ya Allah, aku beriman kepadamu dan aku membenarkan kitabmu dan aku memenuhi janjimu. Ada kalimat wafaan bi ahdik,
memenuhi janjimu. Itu dia bicara di hadapan Hajar Aswad, sunnah doa itu dibaca. Kenapa ada kalimat memenuhi janjimu? Karena ini saksi mata. Janji kita di alam arwah, salah satunya yang menjadi saksi mata adalah Hajar Aswad. Makanya doa itu diajarkan, wa wafa'an bi ahdik. Kami sudah muslim, ikut agama Nabi Muhammad, sekarang kami haji. Kami tawaf di Ka'bah 7 kali. Nah sekarang, wahai Hajar Aswad, engkau jadi saksi. Saya sudah penuhi janji saya kepada Allah. Wa wafa'an bi ahdik. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, karena Hajar Aswad menjadi saksi dan menjadi stempel dari piagam tersebut, maka nanti di hari kiamat Allah izinkan Hajar Aswad bisa berbicara. Ketika mereka orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dan taat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka Hajar Aswad mengatakan, ya Allah, mereka sudah memenuhi janjimu, maka masukkanlah mereka ke dalam surgamu. Maka Allah Ta'ala memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga karena kesaksian Hajar Aswad. Kata Imam Ali, di hari itu Hajar Aswad yanfa' lil mu'minin, memberikan manfaat bagi orang-orang beriman. Datang orang-orang yang berikutnya, ahli nar, orang-orang kufar, datang mereka. Maka Hajar Aswad mengatakan, ya Rabb, ini mereka yang mengingkari janji mereka kepadamu. Maka Allah perintahkan malaikat masukkan mereka ke dalam neraka. Masukkan mereka ke dalam neraka. Imam Ali mengatakan, yadur lil kuffar wal musyrikin. Di hari itu Hajar Aswad bisa memberikan bahaya bagi orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, laula Ali lahalaka Umar. Kalau tidak ada Ali, Umar binasa. Artinya ada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib yang baru diketahui oleh beliau, di antaranya tentang masalah Hajar Aswad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang wafa'an bi ahdik, yang memenuhi janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala.